Ketika hukum sudah dipermainkan oleh para penguasa, rakyat pun berbicara, para aktivis akan berbicara, dan para netizen, lawyer yang mau ingin membantu menegakkan keadilan hukum di Indonesia akan bersuara. Jika keadilan kasus Pinang ini tidak dapat diselesaikan oleh Mabes Polri dan Kapolri, maka bisa terjadi Kapolri akan dicopot. Jadi mari kita simak dulu pernyataan-pernyataan orang yang ingin bersuara dan menyuarakan kebenaran, menyuarakan keadilan yang seutuhnya. Mari kita langsung tampilkan video-video mereka yang ingin bersuara. Lakukan saja sumpah pocongmu itu. Kain kafan takkan mampu menghilangkan perangaimu. Sebujur bangkai yang tersembunyi tetap menyebarkan bau bagaimanapun kau tutupi. Lihat mereka yang berjuang di atas kekurangan, bertahan di atas keterbatasan. Untuk AF, ketegasin AF. Tunggu, kami akan ambil langkah hukum buat Anda. Dalam waktu dekat kami akan ambil. Yang menganehkan juga bagi saya, kenapa Mega dan temannya itu baru sekarang bersuara? Dan kalian pengacara-pengacara yang mendampingi saksi kemudian mengejek-ejek Peggy akan dihukum berat dan kemudian bebas, kalian harusnya bertobat, sembunyi sana. Jangan lagi kartu kantor pengacara kalian jangan pasang lagi, itu tutup sana. Karena udah ditandai orang, ya kan? Kalau pengacara kalau udah nenek-nenek, ya udah takutnya nanti alasan etik pun. Itu Rudiana adalah seorang polisi penipu. Ya, itu Rudiana adalah seorang polisi penipu. Ingat, catat lagi, sekali lagi. Itu Rudiana adalah seorang polisi yang penipu. Nggak mungkin sih, soalnya kan depannya itu hancur loh. Bagian sini, bagian mulut pecah dia. Ngeliat Eki, mukanya memang udah hancur. Rontok juga giginya. Skillsnya Vina itu salah satunya ada yang patah. Tahu kabar langsung ke ruang Ada Pak Rudiana nggak sih? Ada. Kalian ditanya-tanyain nggak? Nggak ada yang ditanyain. Beberapa kuasa hukum dari Rudiana mengaku kecewa dan tak lagi dianggap selaku kuasa hukumnya. Termasuk Fitra Ramadhani yang kerap koar-koar membelanya. Bahwa itu Rudiana harus gentleman, datang sesuai dengan ucapannya dia. Dapat kalau saya jadi kuasa hukumnya pasti saya marah besar. Kita dikasih kuasa, ternyata kita sendiri sebagai pemegang kuasa kita mau hubungi untuk meminta informasi atau menggali informasi dari dia, malah hilang. Yang kerok dari semuanya ini adalah AF yang memberikan pernyataan palsu, pernyataan bohong, merugikan banyak pihak termasuk klien saya Peggy Setiawan. Oleh sebab itu, saya pastikan bahwa saya akan mempolisikan AF. Kemungkinan besar hari Senin saya akan buat laporan polisi. Operator itu tidak akan menyimpan terus data itu selama sekian periode. Artinya tidak akan menyimpan terus, tidak akan menyimpan yang bisa langsung dibuka. Dia pasti untuk kepentingan penyimpanan dan penghematan kapasitasnya, dia melakukan proses namanya squeezing ya, atau memampatkan ya. Nah, proses memampatan ini itu lazim dilakukan di semua operator. Nah, kalau untuk kepentingan tertentu ya, dia bisa atau diharuskan membuka data itu oleh permintaan pihak kepolisian, misalnya kalau ada kasus macam ini dengan proses ekstraksi. Jadi dibuka kembali. Tapi ekstraksi itu bukan berarti melakukan reactuality ya, artinya melakukan data itu sudah dihapus seperti yang dulu pernah juga saya lakukan ketika diminta oleh kepolisian untuk misalnya ada kasus, ada bukti penganiayaan itu sudah dihapus oleh pelakunya, kemudian saya tampilkan kembali. Itu bukan ekstraksi, tapi kalau itu memang reactivating lagi, jadi mengaktifkan lagi. Nah, proses ekstraksi ini tentu saja semua akan konsisten. Kalau terjadi misalnya nanti di situ ada rekayasa, pasti akan kelihatan kan. Hai kau yang lupa diri, lakukan saja sumpah pocongmu itu. Kain kafan takkan mampu menghilangkan perangaimu. Sebujur bangkai yang tersembunyi tetap menyebarkan bau bagaimanapun kau tutupi. Lihat mereka yang berjuang di atas kekurangan, bertahan di atas keterbatasan, memikul beban yang kau limpahkan, berteriak, meronta, meminta dibebaskan. Kau tahu, rekayasa busuk yang kau mainkan telah merenggut masa depan depan yang dirangkai sejak lahir, dipupuk doa dan nasihat orang tuanya, ditambah hingga dewasa. Lalu kau binasakan begitu saja tanpa kesalahan. Manusia macam apa yang menghisap darah bangsanya, mengotori seragamnya, lalu berlari mencari empati, cuci tangan atas perbuatan sendiri? Kau tahu, walau kau seekor gajah, tapi lihat, segelintir semut sedang menanti suatu saat akan datang kawanan lain yang peduli dengan nasib negeri ini. Menginstruksikan bahwa klien kami Peggy Setiawan orangnya benar adanya itu adalah Peggy Fernand dan sebagainya. Untuk AF, ketegasin AF. Tunggu, kami akan ambil langkah hukum. Dalam waktu dekat kami akan ambil. Yang menganehkan juga bagi saya, kenapa Mega dan temannya itu baru sekarang bersuara. Padahal mereka tidak pernah diperiksa, mereka tidak pernah
memberikan keterangan di tempat yang seharusnya. Ya, salahkan penyidik di dulu, polisi kenapa nggak dan di bisa? pengadilan. Begitu. Buat kura-kura ninja, ya, apa yang kamu tanam itu yang kau petik. Kura-kura ya, ngakak itu benar ya. Dan saya ingatkan ya, kalau saksi yang dihuni saksi yang nggak benar ya, kemudian pakai pengacara itu lebih nggak benar lagi, 2 kali nggak benar ya. Jadi saksi nggak benar, pengacara nggak benar, semuanya nggak benar. Dan kalian pengacara-pengacara yang mendamping saksi kemudian mengejek-ejek Peggy akan dihukum berat dan kemudian bebas, kalian harusnya bertobat, sembunyi sana. Jangan lagi kartu kantor pengacara kalian jangan pasang lagi tutup, karena udah ditandai orang. Ya? Kalau pengacara kalau udah nenek-nenek, udah takutnya nanti alasan etis pun. Ibu belum 60 tahun, ibu harus sekitar 70. Jadi kalau udah ada nenek ya udah nggak usah. Kemudian kalau ada lagi pengacara yang tidak sarjana hukum, mungkin sarjananya sarjana kesenian atau sarjana lenong atau sarjana apa ya, yang nggak ada hukum-hukumnya, udah deh sadar diri aja gitu ya. Dan kalau sudah ada lawyer yang pernah dipecat, ngaku nggak dipecat ya jangan salahkan saya, salahkan aja yang bilang kau dipecat. Betul nggak? Nggak usah lagi kabur lari KTP saya di sini, KTP saya udah nggak usah saling ngomong gitu. Atas niatnya loh, bukan hukum. Atas niatnya dia telah membohongi publik dengan dia. Gitu loh. Jadi niatnya aja udah bohong. Bagaimana dia mewujudkan rasa keadilan? Ini udah penipu semua. Itu dia penipu gitu loh. Paham nggak? Diduga, ini kata saya nih. Diduga itu Rudiana adalah seorang polisi penipu. Mantap. Ya, itu Rudiana adalah seorang polisi penipu. Ingat, kata lagi. Sekali lagi. Itu Rudiana adalah seorang polisi yang penipu. Penipu dong, dia udah nantangin orang untuk semua pocong, takut dia nggak datang, dia penipu. Iya. Ya. Nah udah sih gue ketemu Fitran nih. Enak debat yang Fitran yang sekali. Ketemu dalam arti kata dalam Debat, kan gue bilang penipu nih. Udah dia bantah dong bagi pengacaranya. Minimal gini, saya tidak terima untuk Pak Firdaus. Itu dia dikatakan penipu. Apa gue ke polisi gitu loh. Udah nggak aci, jadi enak gitu bantah-bantahannya. Nah udah disatu sama Fitran nih kata-kata gue. Sekali lagi, itu Rudiana penipu. Sesama anak bangsa yang punya hati memburu keadilan, kami akan persiapkan satu pergerakan yang kami targetkan adalah Mabes Polri. Kami akan melakukan aksi di depan Mabes Polri, mendesak Kapolri mundur kalau memang tidak mampu. Jadi kami sedang berkoordinasi, sementara ini saling kontek-kontekan bagaimana mengkondisikan teknisnya, dan kita akan melakukan itu. Mungkin selepas perayaan detik-detik proklamasi, kita akan laksanakan itu. Apabila Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo belum juga bersikap tegas dan tidak mau mundur dari posisi jabatannya sebagai Kapolri, maka kita harus melakukan satu reaksi nyata demi keadilan itu menjadi milik rakyat. Jangan rakyat itu terus-menerus dijadikan bahan eksperimen penegakan hukum. Jangan rakyat kecil itu selalu tertindas di bawah kesewenang-wenangan. Dan kita juga berharap ada respon dari Presiden Jokowi. Semua tahu saya pendukung Presiden Jokowi. Tapi untuk penegakan hukum ini, minta maaf, minta ampun, saya harus mengkritik. Bahkan mengkritik dengan sangat keras Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Menurut saya persoalan penegakan hukum ini sangat-sangat terbengkalai di era kepemimpinan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Sehingga wajar kalau ini kemudian menjadi dasar kritikan keras terhadap pemerintah. Begitu. Kenapa? Karena ini adalah kepentingan rakyat. Apa gunanya bangsa ini dibangun dengan canggih? Apa gunanya bangsa ini dipolis menjadi mewah, tapi rakyatnya tertindas di bawah kesewenang-wenangan? Apa gunanya semua yang dikerjakan oleh pemerintah kalau itu kemudian tidak dinikmati oleh rakyat? Rakyat justru merasa terjajah, rakyat justru merasa teraniaya, rakyat justru merasa tertindas di bawah kesewenang-wenangan oknum-oknum yang konon adalah aparat penegak hukum. Diberi kewenangan sebagai penegak hukum, bukannya menegakkan hukum, malah menindas rakyat kecil. Melakukan simulasi penegakan hukum dan rakyat menjadi bahan eksperimen